Hari ini kita akan lanjutkan kembali. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin sering ketemu dengan orang yang mulutnya tajam sekali. Sukanya ngomongin orang, sukanya ngomong yang ketus, ngomong jelek terus, ngomongin kekurangan orang lain, ngomongin kesalahan orang lain tanpa mau mengkoreksi dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang model seperti itu, ngomongnya selalu dalam sisi yang jelek, terus kekurangan orang, kekurangan suaminya, kesalahan suaminya, kejelekan suaminya, kejelekan istrinya, kejelekan anak-anaknya, kejelekan mantunya, mertuanya, atau kejelekan siapapun, selalu diomong-omongin kekurangannya, kekurangan pendetanya, kesalahan pendetanya, banyaklah. Kalau orang yang seperti itu, yang selalu ngomong jelek terus, dapat dipastikan orang-orang model kayak begini ini hatinya belum beres di hadapan Tuhan, hatinya tidak benar, ada kemungkinan besar hatinya pernah dilukai dan disakitin, pernah dikecewakan dan belum dibereskan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang memiliki sikap hati yang seperti ini, jauh lebih baik Bapak Ibu koreksi diri. Selidikin, apa penyebabnya? Kok saya ini jadi orang yang ketus, jadi orang yang tukang gosip, jadi orang yang suka negatif, ngomong jelek, ngomong kotor, nyakitin orang lain, gampang tersinggung dan lain sebagainya, gampang marah, meledak-ledak. Kalau diselidikin sampai dalam hatimu, didapatin sesuatu yang tidak beres, minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Kalau tidak, hidupmu akan selalu bikin trouble sama siapapun, selalu trouble, selalu punya masalah, selalu ribut, gegeran, berantem, dan tidak pernah cocok dengan orang. Padahal kita ini dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau mulut kita jahat? Kalau mulutmu jahat, itu pasti hatimu juga jahat. Karena apa yang diucapkan seseorang yang keluar dari mulutnya orang, itu berasal dari hatinya. Kalau hatinya busuk, hatinya penuh luka, hatinya sakit hati, hatinya isi sampah, yang keluar dari mulutnya pasti sampah. Makanya koreksi diri. Sekarang ini selidikin sampai kedalaman batinmu, cek sepanjang hari kamu ngomong apa, kamu suka ngomong seperti apa, koreksi. Kalau didapatin sesuatu yang busuk, jelek, dan jahat, bertobat dan berubah. Sekarang kita akan lihat di Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Orang bijak menyimpan pengetahuan. Orang bijaksana itu karena banyak pengetahuan, disimpan di dalam hatinya. Karena apa yang diucapkan orang kan berasal dari hati. Apa yang kita terima, yang kita dengar, yang kita telaah, kita pelajarin, kita selidikin, yang kita perkatakan setiap hari, itu menjadi informasi yang kita simpan di dalam hati. Nah, ketika sesuatu yang baik disimpan di dalam hati kita, akhirnya kita ini menjadi orang yang bijaksana. Ketika mau ngomong, tidak mau ngomong sembarangan, tidak mau nyakitin orang, tidak mau melukai orang, tidak mau nyakitin dan melukai pasangan. Tapi berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Makanya jadi bijaksana, karena punya pengetahuan. Tapi kalau yang disimpan ini adalah berita buruk, sakit hati, luka batin, kepahitan, rasa pahit, tersinggung, dan lain sebagainya, ya pasti yang di dalam hatimu isinya adalah kejahatan. Tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Mulutnya orang bodoh itu memang selalu ngomongnya jelek dan selalu menyakitkan, menjatuhkan. Bapak Ibu, dari perkataan lidah bibir kita ini bisa membangkitkan seseorang menjadi orang yang powerful, orang yang dipulihkan, orang yang dahsyat. Tetapi dalam perkataan bibir kita ini juga bisa menjadi perkataan yang membinasakan orang. Melumpuhkan, menjatuhkan, merendahkan, membuat orang jadi binasa. Dan lain sebagainya. Menyesatkan orang dan lain sebagainya. Justru dari perkataan mulut yang orang bijaksana kan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi mulutnya orang bodoh ternyata juga kan membinasakan dan mengancam dirinya sendiri. Berapa banyak orang terjerat dengan perkara pidana karena perkataan lidah bibirnya jelek dan jahat. Karena apa yang dikatakan dari lidah bibir kita, itu suatu hari juga kita sendiri akan menuainya. Kita Matius katakan, setiap kata yang keluar dari lidah bibir kita, suatu hari kita juga akan bertanggungjawabkan kok di hadapan Tuhan. Maka kalau mulutmu ingin menjadi mulut yang penuh kuasa, penuh otoritas, kata orang Jawa itu mulut geni, lidah geni, apa yang dikatakan jadi, ngomong A jadi A, ngomong B jadi B, artinya punya kuasa, punya otoritas. Perkatakan firman Tuhan. Dimulai dari mana? Isi hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Isi pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu selaras dengan firman.
Di Amsal 10 ayat 32, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Bibirnya orang benar. Yang benar apanya? Ya manusia rohnya, hatinya, orang ini udah ngerti kebenaran. Itu orang sudah dilahirkan kembali. Di sisi lain juga pikirannya sudah diperbaharui. Orang benar itu bukan hanya sekedar orang percaya Yesus, tapi kelakuannya, sikapnya, tindakannya mulai diselaraskan dengan firman. Nyatanya kita sering kali temuin, ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada jemaat, ada majelis, dan lain sebagainya. Masih saja rajin ibadah, mulutnya jahat kok. Tapi orang benar itu artinya orang yang hidupnya mulai selaras dengan firman. Pikirannya, perkataannya, tindakannya, perbuatannya itu selaras dengan firman. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Orang benar ngomongnya itu tahu loh yang menyenangkan. Tapi kalau selama ini mulutmu tuh hanya nyakitin, nyelekit, ngomongnya tajam, melukai, orang bikin malas ngomong dengan kamu karena mulutmu isinya negatif, jelek terus, jahat mulutmu dan kamu mesti bertobat loh. Kalau enggak, kamu akan bikin trouble terus di mana-mana. Tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Orang fasik artinya orang yang ngerti firman, belajar firman, tapi nggak menghidupinya. Isinya ya tipu muslihat, ya nipu dirinya sendiri, ya nipu orang lain, ya nipu Tuhan. Kelihatan rohani di manusia lahiriahnya, tapi manusia batiniahnya itu jahat, busuk, jelek, dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya kita mau memiliki bibir yang seperti apa? Bibir yang menyenangkan, memberkati banyak orang, atau bibir yang ketus, yang pahit, dan nyakitin orang? Dan sekarang kita kembali lagi koreksi. Sepanjang hidup kita ini, lidah bibir kita seringkali ngomong apa? Ngomong jelek, ngomong busuk, atau ngomong jahat. Menjadi berkat, atau malah menjadi batu sandungan. Kalau menjadi batu sandungan, hari ini berubah dan bertobat. Di Amsal 12 ayat yang ke-18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ini orang tuh lancang. Orang lancang itu gampang ngomongin kejelekan orang lain. Gampang ngerasani, kata orang Jawa itu. Gosip, jelekin selalu dari sisi jelek. Jelekin saudaranya, jelekin suaminya, jelekin istrinya, jelekin anaknya, jelekin mantunya, jelekin mertuanya, jelekin pendetanya. Ngomongnya itu bisa ngadu domba itu. Perhatikan ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ngomong itu loh nyakitin, ngelukain. Kalau ngomong itu selalu membuat orang lain itu rasanya itu langsung terluka. Tajamnya itu luar biasa. Kalau firman Tuhan tajam menemplak hatimu. Tapi kalau mulutmu tajam nyakitin hati orang, ya kamu perlu bertobat. Kalau Bapak Ibu dengerin firman, khotbah, pengajaran yang nemplak hatimu, firmannya tajam, ya artinya engkau perlu bertobat. Tapi kalau mulutmu sendiri tajam, karena kamu suka ngomong jeleki dan merendahkan orang lain, ngomongin kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, yang tanpa kamu sadarin itu orangnya itu bisa tertikam loh. Sakit hati, terluka, bisa drop, bisa. Makanya pakai mulutmu itu jadi berkat. Jadi berkat. Ngomong firman, ngomong yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, yang kudus, yang suci, yang mulia. Itu yang harusnya kita omongkan. Kalau yang kotor, yang najis, kita nggak perlu omongkan. Dapat dipastikan kalau Bapak Ibu memiliki perkataan lidah yang menjadi berkat, hidupmu tuh jadi berkat bagi banyak orang, akan mengubahkan banyak orang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidahnya orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Ada kuasa, ada otoritas. Kesembuhan, di serial kesembuhan. Kalau mulutmu diurapin Tuhan, kamu doa, orang sakit akan mengalami kesembuhan. Orang bisa hatinya terluka, hatinya sudah putus asa, sudah dikuasain dengan, sudah ada pengharapan, dikuasain dengan kekhawatiran. Ya, kamu ngomong bisa menyembuhkan loh. Luka yang terluka, batin yang terluka, luka masa lalu, luka fisik juga bisa disembuhkan karena perkataan kita ini isinya kebenaran. Makanya sekarang kita mau koreksi lidah bibir kita ini suka ngomong apa. Suka ngomong yang jelek, negatif, hatimu busuk, pikiranmu jahat, pikiranmu jelek, dan kamu harus bertobat. Kalau tidak, kamu akan melukai banyak orang dan hidupmu akan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Sekarang kita lanjutkan lagi dari Amsal pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Bapak Ibu, dari buah mulutnya, dari perkataan seseorang bisa makan yang baik. Tapi kalau buah mulutmu isinya jahat, ya kamu akan memakan yang jahat, memakan yang jelek. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya, dia akan makan buahnya. Kata kitab Amsal di pasal yang lain.
Sekarang kita banyak ngomong apa? Kita suka menggemakan apa? Yang keluar dari mulut kita itu seperti apa? Yang tahu dirimu kok. Yang tahu, yang ngerti persis semua perkataanmu itu seperti apa, itu akan manifestasi dari tindakanmu, dari sikapmu. Nah, kamu jadi orang Kristen bertahun-tahun, mulutmu isinya jelek, gerutu, ngeluh, ngomel, jelekin, playing victim. Jadi orang yang merasa tersakitin, menjadi orang yang paling menderita dan perlu dikasihani, perlu didoakan terus-terusan. Dapat dipastikan yang hatimu itu tidak benar. Apalagi kalau engkau bertemu dengan siapapun ribut, tidak pernah cocok. Ketemu dengan siapapun suka merendahkan, memandang rendah seseorang, melihat jelek seseorang. Ya, sikap hatimu busuk dan jelek dan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik. Kamu bisa makan yang baik atau makan yang buruk tergantung loh. Mulutmu memperkatakan apa. Tapi nafsu seorang pianat ialah melakukan kelaliman. Di Amsal 13 ayat yang ketiga, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Dijaga dengan baik-baik. Dijaga begitu rupa mulutmu. Jangan ngomong yang nggak penting. Ngomong seperlunya, ngomong secukupnya. Karena di dalam banyak bicara, semakin banyak kesalahan. Dijagain dengan baik ini. Ada pepatah Jawa bagus sekali, ajining diri saka lati, ajining rokok saka busono. Harga dirimu ditentukan dari perkataan, dari lidah bibirmu. Tapi harga diri tubuhmu dinilai dari apa yang kamu pakai. Ini penting sekali. Kalau kamu ingin memiliki mulut yang baik, dijaga begitu rupa, jangan sampai kamu menjadi orang yang gampang sembarangan ngomong. Tanpa ditimbang, tanpa dipikir. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Yang lebar bibir itu bukan mulutnya lebar. Tapi mulutnya itu ngomongnya serambangan, ngomongnya ceroboh, ngomong semaunya sendiri. Ngomong tidak peduli dengan siapapun, asal ngomong saja. Nah ini yang bahaya. Kalau kamu ngomong sembarangan, nanti kamu akan menuai. Apapun itu namanya. Makanya kalau perkataan kita ini lebih banyak yang jelek, kita banyak ngomong yang jelek dari lidah bibir kita, artinya hatimu busuk, hatimu jelek, pikiranmu buruk, pikiranmu jelek. Hubungan sama Tuhan tidak benar. Hidupmu nggak selaras dengan firman. Terus bagaimana? Harus bertobat, harus berubah. Mulai koreksi diri, jagain diri. Apalagi orang yang suka ngumpat, jelekin orang lain, maki-maki. Waduh, dapat dipastikan tuh hatimu isinya sampah itu. Hatimu sampah, pikiranmu sampah, maka manifestasi dari lidah bibirmu ini ya juga jelek dan jahat nih. Kalau udah seperti itu, bertobat, berubahlah. Hidupmu nggak akan bahagia kok. Hidup kita itu bahagia kalau hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang loh. Orang diberkati dengan perkataan kita, orang diberkati dengan apa yang kita perbuat, orang diberkati dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau yang kamu lakukan hanya nyebelin, nyakitin, ngelukai, ya tidak benar itu di hadapan Tuhan. Perlu berubah dan perlu bertobat nih. Makanya dijaga mulutnya. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Di Amsal 15 ayat 28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Makanya ditimbang nih. Aku ini mau ngomong apa? Ini perkataan mulutku ini nyakitin apa tidak? Membangun apa tidak? Perkataan lidah bibirku ini sesuai dengan firman apa tidak nih? Kira-kira aku ngomong kayak begini ini, orang tersakitin apa enggak sih? Itu penting sekali. Jangan asal ngomong saja. Ya, patokan kita dasarnya adalah firman. Kita ngomong sembarangan ya pasti menyakiti dan melukai. Justru kalau kita ditimbang dengan baik perkataan kita, ini kita timbang, kita pikir, kita hitung-hitung dengan baik, akhirnya apa? Orang yang kita ajak bicara itu terberkati, bisa menikmatin kebenaran yang kita hidupin. Perhatikan. Tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Mulutnya orang fasik kurang ngerti firman tapi nggak menghidupin firman. Isinya jelek, isinya buruk, isinya kotor, isinya najis yang merendahkan, kekhawatiran, kecemasan, cemburu yang membabi buta dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, koreksi hatimu, tidak benar itu di hadapan Tuhan. Hubunganmu pasti juga tidak benar. Kelakuanmu nggak benar, perkataanmu nggak benar, sikapmu juga nggak benar. Jauh lebih baik hari ini berubah dan bertobat. Mulai balik sama Tuhan dan cintai Tuhan. Dapat dipastikan hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Amin. Amsal 18 ayat yang keempat. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Dalam loh perkataan seseorang itu. Punya kuasa dan otoritas kok.
Perkataan seseorang, apalagi kalau perkataan kita sebagai anak Tuhan itu harusnya perkataan kita diurapi loh. Kamu ngomong A jadi A, ngomong B jadi B. Makanya hidup dan mati dikuasain lidah. Siapa yang menggemakannya akan makan buahnya. Harusnya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu punya power dan otoritas, membawa orang semakin dekat sama Tuhan, bukan malah menjauh dari Tuhan. Apalagi membuat orang jatuh dalam dosa. Karena perkataan kita, semakin kamu nempel sama Tuhan, semakin kamu dekat sama Tuhan, semakin kamu hidup benar di hadapan Tuhan, kamu akan memiliki kuasa dan otoritas dan pengaruh. Perkataan mempengaruhi banyak orang, mengubahkan banyak orang, memberkati banyak orang. Kalau hari ini perkataanmu hanya isinya cacian, makian, gerutu, omelan, bertobat dan berubah. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Apalagi kalau dipenuhi hikmat, mengalir terus dari lidah bibirmu hikmat, pengertian dan pengetahuan. Orang dekat kamu diberkati, orang dengerin kamu ngomong diubahkan, dipulihkan. Bukan malah jengkel, bukan malah marah. Nek kamu ngomong sama pasangan isinya ribut, kamu ngomong sama pasangan isinya salah paham, berantem, saling curiga, saling tuduh, caci maki, hatimu nggak benar. Hidupmu juga nggak benar. Perlu berubah dan perlu bertobat. Apalagi kalau sering ngomong jelek terus, mulutmu ngomong jelek terus, mulutmu ngomong negatif terus, mulutmu ngomong nyakitin terus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu negur seseorang dengan kata-kata yang menyakitkan, orang itu tidak akan berubah. Justru orang itu bisa sakit hati. Dengan perkataan yang tajam, yang nyakitin, nyinggung, dan lain sebagainya, itu tidak ada gunanya kok sebenarnya. Itu hanya memuaskan ego dan hawa nafsu kita. Berapa banyak dari kita kalau negur seseorang sukanya yang tajam dan nyakitin, pedesnya luar biasa. Apa orang itu berubah? Enggak berubah kebanyakan, malah sakit hati. Justru karena kita jadi orang percaya, kan ada firman, justru kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang menghidupi nilai kerajaan Allah melalui sikap dan tindakan kita. Justru orang yang kita pingin nasihatin dan tegur itu diubahkan melalui kelakuan kita. Yesus ketika ketemu orang berdosa, benar-benar real orang berdosa loh. Kayak wanita yang kedapatan suaminya banyak, atau perempuan yang kedapatan berzina, dia nggak maki-maki, dia nggak ngomong kata kasar kok. Dia tahu itu orang salah dan memiliki hati mau berubah, ya pasti dia ngomong baik. Berbeda dengan orang yang tahu kebenaran, seperti orang Farisi, ngerti hukum Taurat, tapi nggak ngidupinnya. Yesus ngomongnya keras sekali. Tapi hari ini banyak orang Kristen sudah tahu kebenaran, sudah rajin ibadah, sudah kasih persembahan, sudah sering ngajak makan pendeta, tapi kelakuannya seperti orang dunia. Mulutnya tetap jahat. Kamu akan ketemu khotbah-khotbah yang keras seperti apa yang saya ajarkan. Kamu perlu bertobat. Kalau enggak, kamu akan binasa dengan perkataan lidah bibirmu. Jadi batu sandungan terus-terusan. Percuma Bapak Ibu ibadah ke gereja, kasih persembahan banyak di gereja, doa, puasa, nyembah Tuhan. Tapi kalau mulutmu jatuh sama-sama, tidak berguna sama sekali. Karena kita ini tidak bisa keluar dua sumber mata air. Kalau yang di dalammu isinya kebenaran, isinya firman, hubunganmu dengan Tuhan benar, yang memancar keluar dari hatimu, lewat perkataan lidah bibirmu adalah perkataan kebenaran. Dalam satu sumber mata air tidak mungkin memancarkan air yang tawar dan air yang asin, air yang keruh dan air yang jernih. Tidak mungkin. Tergantung yang di dalam hatimu apa. Kalau hatimu keruh, hatimu sampah, hatimu kotor, yang keluar dari lidah bibirmu ya kotor, yang sampah. Tapi kalau di dalam hatimu benar, yang keluar ya kebenaran. Firman Tuhan yang membangkitkan, yang membangun. Amin. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Lewat perkataan lidah bibir kita. Isinya kebenaran. Yang membangkitkan. Yang mengubahkan orang. Semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Koreksi. Bapak Ibu, saya mau ingatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah. Siapapun yang khotbah. Gelarnya siapapun. Pangkatnya kayak apapun. Orangnya seperti apapun. Pengalaman seperti apapun. Tapi kalau yang dikatakan itu hanya membuat engkau cemas. Membuat engkau bingung. Membuat engkau bimbang. Kok dengar firman malah ketakutan. Itu bukan berasal dari Tuhan loh. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Dia memberikan roh damai sejahtera.
Firman yang benar disampaikan dengan urapan itu akan nemplak dari hatimu, memberikan pengertian sehingga engkau tahu apa yang harus kamu jalanin, apa yang harus kamu putuskan, melangkah dan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kamu dengar perkataan siapapun orangnya, tapi hanya membuat engkau jauh dari Tuhan, isinya kekhawatiran, kecemasan, itu bukan dari Tuhan. Itu datangnya dari roh jahat. Bapak Ibu mesti peka ini. Makanya dengar pengajaran yang sehat. Banyak hamba-hamba Tuhan di YouTube itu ngajarnya bagus-bagus, khotbahnya bagus-bagus, banyak banget. Bapak Ibu juga harus minta hikmat. Ini ngajarnya benar apa enggak? Sesuai firman apa tidak? Kalau tidak sesuai firman, jangan didengerin ya. Kita lanjutkan lagi. Di Amsal 18 ayat yang ke-20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Bapak Ibu pengen kenyang. Kenyang dengan anugerah, kemurahan, urapan, kasih setia, hal yang ajaib, hal yang dahsyat. Itu dimulai dari bibirmu. Kamu semakin hari memperkatakan firman, memperkatakan janji Tuhan. Kamu akan menikmatinya. Karena apa yang kamu katakan itu benar-benar akan kamu tuai. Kamu ingin melihat pasanganmu berubah, istrimu berubah, suamimu berubah, yang kelakuannya jelek dan jahat. Perkatakan yang baik. Keluarkan kata-kata pujian. Tabur benih yang bagus. Tabur ngomong yang baik. Kamu ingin menikmati hidupmu, masa depanmu dengan damai sejahtera dan sukacita penuh dengan anugerah dan kelimpahan. Tabur perkataan-kataan yang membangkitkan, yang membangun. Ngomongin firman Tuhan, ngomongin janji Tuhan. Engkau akan menikmati hasilnya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Tergantung mulutnya mau ngomong apa. Ngomong jelek ya kamu dikenyangkan dengan hal yang jelek. Kamu ngomong tentang hal yang kudus, kamu akan dikenyangkan dengan kekudusan. Kamu ngomong yang baik, kamu juga akan dikenyangkan hal dengan kemurahan dan kebajikan. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Kamu ingin hidup kenyang dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Amsal 2 ayat yang ke-14. Ini penting sekali nih bagi para hubungan suami istri, terutama para perempuan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkain Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Ini para perempuan, memang perempuan diciptakan itu banyak ngomong. Banyak laki-laki juga banyak ngomong. Tapi kalau perempuan itu gampang cerewet, gampang ngeluh, gampang ngomel, gampang ngomongin kelemahan orang lain, kekurangan orang lain tuh perlu berubah. Nanti kamu akan jatuh dengan perkataanmu. Nanti kamu akan dapat murka Tuhan. Lebih baik bertobat, berubah. Makanya sesekali perlu kita rekam loh, perkataan yang keluar dari lidah bibir kita itu apa sih sepanjang hari. Perkataan yang baik atau yang buruk. Perkataan yang menyenangkan atau tidak. Perkataan yang kudus atau yang malah najis. Coba dicek. Nah, ketika engkau bisa mengendalikan lidah bibirmu dengan baik, nanti semuanya akan berjalan dengan baik kok. Bapak Ibu coba lihat ya, semua konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, itu biasanya salah ngomong, salah bereaksi, salah bersikap. Pertamanya udah dari perkataan. Kalau ada orang ngomong jahat, ngomong ketus, nggak usah dijawabi dengan ketus dan jahat. Nah, ada orang yang marah, kamu jawab dengan marah, akan meledak-ledak. Marahnya nggak akan selesai, akan tambah ruwet, tambah runyam. Ada orang yang salah paham, jangan ditimpali dengan marah. Tidak akan menyelesaikan masalah, tambah ruwet semuanya. Makanya, di Amsal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Coba, kalau suami istri sering ngomong apa sama pasanganmu? Kamu sering ngomong pedas, ngomong nyakitin, isinya ribut nanti. Tapi kalau kamu jawabnya dengan lemah lembut, itu pasanganmu akan berubah loh. Ngelihat kelakuanmu akan berubah. Dulu awal-awal pernikahan kita masih dalam penyesuaian, dan sekarang banyak berubah itu. Banyak berubah kita. Kita nggak pernah ngomong kasar satu dengan yang lain. Kita ngomong yang baik dan lembut, dan kita nggak pernah ribut ya. Puji Tuhan, saya pingin habiskan sisa hidup saya dengan istri saya dengan kebahagiaan. Kita nggak pernah ribut. Puji Tuhan, ketika ada salah paham, selisih paham, ya saya harus belajar mengendalikan diri. Kadang ketika saya yang lebih suaranya meninggi, istri saya biasanya lebih merendah. Jadi kita bisa menyesuaikan diri. Jangan saling tinggi. Jangan merasa benar terus loh. Apalagi laki-laki, saya sarankan ketika istrimu mulai dengan nada tinggi, kamu lebih baik ngomong pelan dan minta maaf. Semuanya akan selesai kok. Beres kok. Saya udah lakukan ini bertahun-tahun. Terbukti ketika saya melakukan bagian saya lakukan firman, istri saya ternyata diubah Tuhan. Sampai hari ini. Powerful. Kita harus lakukan bagian kita. Kamu disuruh hidup benar. Hidup benar tanpa menuntut pasanganmu.
Dulu awal-awal nikah ya karena belum ngerti. Kita pacaran lama, saya pikir udah ngerti. Ternyata nggak ngerti. Setelah kita berjalan 6 tahun pertama pernikahan itu, isinya ribut, gegeran, berantem, salah paham, dan lain sebagainya. Sekarang kita nikah udah hampir 20 tahun dan semuanya berjalan dengan baik. Kita nggak pernah ribut, saling belajar, saling mengerti. Itu penting sekali loh. Kalau engkau bahagia dalam keluargamu, kamu menikmati surga, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Ini belajar ngomong sama pasangan tuh ngomong yang baik, ngomong yang manis, sering dipuji, sering bilang I love you, jangan dicerewetin, jangan dituduh terus, jangan dibawelin terus. Dengerin baik-baik Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak dipanggil untuk merubah pasangan kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita sendiri dulu punya panggilan untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita sendiri dahulu yang serupa segambar dengan Kristus. Nanti kamu lakukan bagianmu, sisanya pasanganmu akan diurusin Tuhan. Tapi kita seringkali ngambil keputusan yang salah. Kita ingin merubah pasangan kita, merubah istri kita, merubah suami kita. Kita anggap kita punya tugas merubah dia. Ternyata gagal. Ketika kamu gagal, kamu malah ribut, gegeran, dan berantem. Sekarang belajar, lakukan yang menjadi bagianmu. Suami, lakukan yang menjadi bagianmu. Kalau istrimu belum bertobat, mulutnya bawel, kamu yang ngomong lemah lembut. Suami yang mulutnya bawel, istri yang ngomong yang lebih lemah lembut. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perkataan yang tajam nyakitin, ya isinya orang marah lah. Makanya belajar nih yang tukang kuatus ngomongnya, sukanya ribut, sukanya gegeran, sukanya berantem, saling gigit, saling telan, saling cakar. Berubahlah, bertobatlah. Itu tidak akan merubah orang. Itu justru akan melukai orang lain. Amin. Sadar diri itu loh. Jangan merasa terlalu benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Sekarang kita lanjutkan lagi di Amsal 15 ayat yang ke-23. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Jawaban yang baik tentunya. Jawaban yang memberikan damai tentunya. Bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Kalau ngomong itu tepat. Jangan ditambah-tambahin. Orang kita itu seringkali kalau dapat uang seringkali dikurangin. Tapi kalau dapat perkataan seringkali ditambah-tambahin. Tambah-tambahin yang baik ya nggak apa-apa. Tapi tambah-tambahin yang buruk itu tambah ruwet loh. Menjadi-jadi nggak karu-karuan loh. Makanya hati-hati nih, kita harus tepat nih. Memakai lidah bibir kita ini tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai dengan lidah bibir kita tambah-tambahin membuat orang lain sakitin, membuat terluka. Apalagi kita ini kan sukanya dengar perkataan orang yang buruk. Kita renungkan perkataan itu akhirnya kepikiran. Dan kebanyakan orang lebih suka ngomong yang jelek loh daripada ngomong yang baik loh. Apalagi orang yang ngomong baik itu jarang sekali. Orang itu lebih senang ngomong yang jelek-jelek, ngomong kekurangannya, kelemahannya, dan lain sebagainya. Nah, kalau ketemu orang kayak begitu, jangan ditanggepin. Jangan ditanggepi. Kamu tanggepin makin menjadi-jadi itu. Lebih baik kita ngomong secukupnya. Jadi berkat. Jadi berkat buat orang-orang yang bawel, orang-orang yang cerewet. Jangan ditimpalin. Walah jadi biang gosip. Sekarang kita lihat di Amsal 15 ayat yang ke-28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Orang benar itu kalau mau ngomong ditimbang, dipikir dulu. Tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal yang jahat. Mulutnya orang fasik ya ngomongnya jelek, ngomongnya jahat, ngomongnya ketus, ngomongnya kotor, ngomongnya najis. Tapi orang benar itu ditimbang dulu. Mau ngomong dipikir dulu. Ini sesuai dengan firman apa enggak? Ini nyakitin hati Tuhan apa enggak? Ini nyakitin hati pasanganku apa enggak? Ini ngelukain orang lain apa enggak? Ditimbang. Karena kalau mulutmu ingin dipakai Tuhan dengan urapan, kuasa, dan otoritas harusnya, engkau mesti belajar menjaga lidah bibirmu. Ada pepatah Jawa lagi, sabdo pandito ratu. Apa yang dikatakan seseorang itu menjadi hukum dan ketetapan, punya kuasa dan otoritas. Kalau lidah bibirmu ingin dipakai Tuhan, punya kuasa, punya otoritas, mempengaruhi banyak orang, dipakai menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Jaga lidah bibirmu dengan baik. Kalau selama ini lidah bibir hanya menyakitin dan melukai, membuat orang lain terluka, tersakitin, berubah, dan bertobat. Sadar diri dan balik sama Tuhan. Kalau tidak, hidupmu seperti itu terus, ujung dari hidupmu akan jadi batu sandungan. Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau hidup menjadi batu sandungan? Tidak menjadi berkat. Padahal, harusnya kamu bisa menikmatin jatah yang Tuhan berikan dalam hidupmu.
Apa yang Tuhan percayakan dari ibu, kamu bisa menikmati anugerah dan kemurahan. Tuhan bisa pakai hidupmu secara dahsyat dari berkat bagi banyak orang. Tapi karena sikap hatimu busuk, mulutmu jelek, pikiranmu jahat, perkataanmu menyakitkan, dan ujungnya bukan membawa berkat bagi banyak orang, malah membawa kutuk bagi banyak orang. Hari ini belajar mengkoreksi hati sampai kedalaman batin. Jangan sampai kita ini merasa benar terus tanpa kita mau koreksi diri. Kalau kita merasa benar terus, ujung dari hidup kita nggak akan bahagia kok. Lakukan bagianmu. Pak suami saya itu mulutnya jahat. Pak suami saya kelakuannya jelek. Lakukan bagianmu, hidupin firman. Lakukan bagianmu, hidup dalam kebenaran. Kamu lakukan bagianmu, nanti orang-orang yang kamu sayangin, suamimu, istrimu yang hidupnya jahat jelek itu ya, akan diurusin Tuhan kok. Jangan coba merubah orang lain. Rubah dirimu dulu menjadi orang yang menjadi serupa segambar dengan Kristus. Engkau akan menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau akan menikmati kedahsyatan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini menjadi rema dan kamu bisa melakukannya, hidupmu berkemenangan dalam segala hal. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Tuhan, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Dan apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan berkati. Tuhan pulihkan. Tuhan campur tangan secara ilahi dalam kedahsyatanmu, dalam anugerahmu, dalam kemurahanmu. Engkau sendiri yang turun tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kemurahan dan anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa terjadi breakthrough, terjadi terobosan, terjadi kesembuhan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah pulih. Jadi seperti yang kudoakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.